Hai masyarakat Papua di mana kalian berada, apa kabar? Ya, selamat sore untuk kami semua hormat ya. Ya, di sini kita akan lanjut dengar cerita sejarah terus tentang tanah Papua. Bagaimana Belanda tidak menyerahkan wilayah New Guinea Belanda atau tanah Papua ini ke tangan Indonesia. Begitu. Kita lanjut. Pada tahun 1910, ada satu deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Batavia, di mana Belanda memisahkan tanah Papua dari batas wilayah Hindia Belanda, dan tanah Papua berdiri menjadi satu wilayah administrasi yang dikenal sebagai New Guinea Belanda. Ya, wilayah administrasi New Guinea Belanda sudah setara dengan Suriname, Madagaskar dengan Hindia Belanda. Begitu. 28 Oktober 1928 terjadi satu sumpah pemuda yang luar biasa, yaitu pemuda-pemuda dari Sabang sampai ke Ambon. Mereka kumpul dan rencana dan buat satu sumpah untuk bentuk satu negara yang merdeka, yaitu negara Republik Indonesia. Ya, itu pun tidak ada orang asli Papua yang terlibat dalam sumpah pemuda itu. Ini sejarah yang catat ya, bukan saya yang bicara. Begitu. Ya, kita lanjut. Pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dengan Hatta rendah deklarasi kemerdekaan negara Indonesia, di situ pun juga Dong Dua mengaku bahwa batas wilayah negara Indonesia sesuai dengan wilayah Hindia Belanda dari Sabang sampai Ambon. Jadi kalau ada yang bilang Sabang sampai Merauke itu omong kosong. Di Putete tipu dia itu. Tidak ada Sabang sampai Merauke dalam deklarasi Indonesia. Merdeka itu tidak ada. Itu tipu. Ya, kita lanjut. Dan itu masih terjadi konflik antara tentara Belanda dan tentara Indonesia dan lain-lain. Akhirnya tahun 1946 terjadi satu perjanjian yang dikenal Perjanjian Linggajati. Perjanjian Linggajati itu juga mereka buat satu perjanjian antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia bahwa Belanda mengakui batas-batas wilayah Republik Indonesia ini, negara Indonesia ini. Tapi di dalam situ mereka tidak bahas tentang yang namanya Papua bergabung ke dalam negara Indonesia, itu pun orang tidak bahas. Nanti 1948 juga ada satu perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Renwell. Perjanjian Renwell itu juga orang tidak bahas tanah Papua bergabung ke dalam Indonesia, itu pun tidak ada. Jadi teman-teman dengar baik-baik, orang hanya bahas tentang batas-batas wilayah negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Ambon. Nanti pada tahun 1949 yang dikenal sebagai konferensi meja bundar atau KMB, di situ baru Belanda diserahkan kedaulatan penuh kepada negara Republik Indonesia untuk menentukan dan menentukan nasib sendiri dan berdaulat dan merdeka sendiri. Indonesia masih bersikeras untuk mengambil Papua masuk bergabung ke dalam negara Republik Indonesia, tapi Belanda bilang nanti 1 tahun dulu baru kita berunding tentang status tanah Papua ini atau New Guinea Belanda. Pada tahun 1961 bulan September, Belanda sudah buat satu laporan di sidang PBB bahwa dia siap berikan New Guinea Belanda atau West Papua ini menentukan nasib sendiri dan berdaulat dan merdeka. 19 Oktober 1961 mereka bentuk Komite Nasional Papua Barat, anggota parlemen dari pemerintah dan negara Papua Barat ini. Dan Komite Nasional Papua Barat mereka minta manifesto politik, yaitu Papua harus merdeka penuh. Begitu. Nah, pada tanggal 1 Desember 1961, Papua deklarasi dia punya hari kemerdekaan. Jadi teman-teman ingat, deklarasi kemerdekaan Papua itu Belanda tetap masih tinggal di tanah Papua sampai dengan tahun 1970. Di situ baru Belanda bisa angkat kaki keluar dari tanah Papua dan Papua dia berdiri bebas, dia punya tanah dan dia merdeka dan berdaulat sendiri. Tapi rencana Belanda itu digagalkan dengan yang namanya Hari Trikora 19 Desember itu. Indonesia masuk bikin air kabur dengan agresi militer dan segala macam. Akhirnya dua perjanjian yang terjadi, perjanjian New York bulan Agustus dan perjanjian Roma bulan September tanggal 30 itu. Di dalam dua perjanjian itu mereka sepakat bahwa Papua harus siap menentukan dia punya nasib sendiri juga. Tapi yang terjadi apa? Referendum atau PPRA 1969 tidak sesuai dengan hasil perjanjian New York atau hukum internasional, tidak. Semuanya sepihak dalam tekanan militer Indonesia.
begitu. Jadi teman-teman harus ingat baik-baik bahwa status kedaulatan bangsa Papua Barat masih menjadi tanda tanya dan masih jadi pro kontra sampai dengan hari ini. Oke, jadi tidak ada satupun resolusi yang mendukung bahwa Papua ini bagian dalam negara Republik Indonesia. Tidak ada sama sekali. Resolusi 2524 itu tidak bicara Papua bagian yang sah dalam negara Republik Indonesia. Oke, Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Wah, koyau.